Lebih dari 50% dari Gen Z itu skeptis terhadap bekerjanya kapitalisme di Amerika Serikat. Mereka mendapatkan kebanggaan. Makanya Donald Trump bilang Make America Great Again. Itu kan untuk mengembalikan mimpi itu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sebuah karunia. Edisi spesial. Diskusi tentang geopolitik Amerika di bawah Donald Trump bersama Dr. Airlangga Pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata pertama kira-kira tentang apa yang sedang terjadi di dunia saat ini di bawah Donald Trump? Yang sedang terjadi di dalam konteks dunia pada pemerintahan Donald Trump ini, Amerika sedang menunjukkan perspektif paling ekstrim dari corak imperialisme Amerika Serikat. Artinya sudah pernah ada imperialisme. Amerika itu sudah imperialis, tapi betul. Ini bentuk yang paling ekstrim yang terartikulasikan dalam pemerintahan saat ini tentu Donald Trump. Dan ini tidak bisa dilepaskan semakin ekstrimnya Amerika Serikat sebagai kekuatan hyperimperialis menunjukkan ada kekeroposan di dalam Amerika Serikat sendiri. Nah itu yang kalau ingin tahu dari yang tidak ekstrim kemudian ke ekstrim itu gimana Mas penjelasannya supaya banyak orang yang mungkin menganggap Amerika itu kalau kita lihat di komen-komen itu masih banyak menggambarkan Amerika itu baik dan lain sebagainya. Makanya gimana perubahan dari yang terbungkus dengan baik kemudian sampai vulgar seperti sekarang ini? Iya, kalau kita ngelihat dalam gambaran permukaan lah ya, atau yang banyak dikenal, Amerika Serikat itu adalah negara demokrasi, negara yang menjunjung kebebasan, liberalisme, HAM, negara yang mengelola bagaimana free trade, free market, gitu, perdagangan pasar itu bekerja melalui relasi yang bebas dan demokrasi. Tapi sebetulnya kalau kita masuk ke lebih mendalam tentang karakter corak kekuasaan sejarah Amerika Serikat itu, ternyata kita nggak bisa berhenti pada gambaran-gambaran indah seperti itu. Kalau kita lihat mulai dari kemunculan Amerika Serikat sebagai negara, dia merdeka dari Inggris waktu itu. Sebetulnya Amerika Serikat itu kan sebetulnya terbentuk dari beragam imigran-imigran yang datang ke sana mencari emas. Dari Inggris ya, mencari emas, mencari kehidupan yang baru gitu. Dan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang dalam tanda petik terbuang dari negaranya. Gitu. Kalau misalnya kita istilahkan dalam bahasa film pop culture itu kan kita pernah nonton film Gang of New York. Gang of New York itu kan ini ada klaster geng dari Irlandia, geng dari Italia, geng dari berbagai macam negara yang mereka berimigrasi sana dan akhirnya membangun Amerika Serikat. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk betapa Amerika Serikat ini tampil sebagai negara yang dari berbagai macam imigran, dan mereka membentuk apa yang sebetulnya sekarang sedang dilakukan juga di Israel sebagai settler imperial kolonialisme. Jadi kolonialisme pemukim. Orang-orang berimigran sana, dia mendirikan kolonialisme dengan mengusir penduduk asli. Bahkan membantai. Iya. Kalau bedanya settler kolonialisme dengan kolonialisme yang umum, kolonialisme yang umum tidak mengusir penduduk asli, tapi mereka mengeksploitasi dan memanfaatkan kerja serta sumber daya alam untuk kepentingan. Nah ini secara konkret mereka berusaha untuk mengusir atau meminggirkan orang-orang yang sebetulnya adalah native Bumiputra. Gitu. Nah itulah sebetulnya karakter corak awal yang sudah terbentuk secara menyejarah. Jadi Israel itu duplikasi dari Amerika? Iya, sebetulnya adalah bentuk. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam konteks elit ya, tidak semua orang Amerika seperti itu tentu. Tapi kemudian dalam konteks mainstream dominan kekuasaan, sehingga mereka sangat bisa excuse, bisa menerima, bisa melihat sebagai suatu kewajaran ketika ada negara seperti Israel yang menjalankan pola-pola kolonialisme itu. Karena mengikuti mereka sebenarnya. Iya, itu rujukannya mereka gitu. Iya. Jadi no wonder itu kan kira-kira. Betul. Nah, itu sejarah pijakan awal dari Amerika Serikat. Nah, selanjutnya sebetulnya kita melihat bahwa corak imperialisme internal itu juga sedang berlangsung
misalnya berbagai macam negara-negara bagian itu kan muncul dari ekspansi. Iya, gitu perluasan Texas gitu kan. Iya. Sebagian New Mexico, California, New Mexico itu bagian dari perluasan wilayah. Kemudian abad 19 itu terjadi pertarungan antara Amerika Serikat dan Spanyol terkait dengan negara-negara di pelatarannya Amerika Serikat di Amerika itu. Iya kan. Sampai kemudian Amerika Serikat misalnya bertarung sampai di Filipina gitu kan, sama-sama pertarungan. Nah, jadi sebetulnya bukan satu hal yang baru. Presidennya terus sampai memang berdiri di atas kekerasan. Berdiri di atas kekerasan, berdiri di atas pemahaman bahwa imperialisme itu bukan hal yang buruk. Artinya kekerasan ini menjadi bagian eksistensial dari Amerika. Dari Amerika Serikat. Jadi ini bukan sekedar keinginan untuk memperluas kekuasaan, tapi mungkin ini yang disebut dengan watak karnivora. Dia kalau dia tidak makan, dia tidak memangsa, dia tidak menghegemoni, dia sebagai identitas Amerikanya hilang. Bagian dari cara mereka bertahan hidup itu dalam sejarah mereka tidak bisa lepas dari corak-corak kolonialisme dan imperialisme. Artinya kalau dia berusaha untuk menjadi negara sebagaimana lainnya, dia berarti hilang gitu Amerika itu. Iya, istilahnya gini. Kalau misalnya kita lihat ada istilah yang banyak kemudian dijadikan bagian dari perspektif mereka, itu American exceptionalism. Perkecualian Amerika. Iya kan? Artinya Amerika exceptionalism karena ketika Amerika menguasai dunia, dia akan berbuat hal yang dalam pandangan mereka berbuat hal yang baik, mengamankan dunia, membuat menguasai itu sendiri adalah baik bagi Amerika. Bagi Amerika baik, dan itu menjadi argumen dalam ruang publik perdebatan bahwa kami menguasai ini untuk kebaikan negara yang lain, gitu. Kami perlu jadi kekuatan tunggal. Iya, betul. Kami misalnya menganeksasi, mengokupasi negara yang lain karena kami punya tujuan mulia. Kami ingin menyebarkan demokrasi, hak asasi manusia, pasar bebas, segala macam, dan itu yang seringkali menjadi dalih bagi mereka. Itu tulus ataukah sebetulnya itu hanya jargon yang dibangun untuk membodohi masyarakat di dunia? Itu bagian dari, tentu kita tahu ada istilah namanya hegemoni. Jadi suatu mekanisme kekuasaan yang dibangun untuk mendapatkan persetujuan dari maksud penaklukan terhadap kelompok yang hendak ditaklukkan. Kok bisa, Mas? Minta maaf. Kok bisa pandangan yang sangat negatif itu tiba-tiba menjadi konsensus? Apa ada indoktrinasi, ada semacam pengkaderan, penanaman ideologi ini, atau sebetulnya ini memang karena watak-watak masa lalu yang keras itu akhirnya membentuk perilaku yang sama, seolah-olah memang ada chemistry antara sesama orang-orang yang memang punya latar belakang kejahatan. Iya, jadi kan begini, kalau kita lihat kan dalam konteks terbentuknya kebangsaan, itu kan bangsa itu dibangun berdasarkan persamaan nasib. Persamaan nasib, persamaan sejarah, dalam satu tujuan bersama yang tidak dicapai. Nah, dalam konteks Amerika, itu persamaan nasibnya membentuk konstruksi sejarah seperti itu. Gitu. Dan tadi yang saya utarakan terkait dengan praktek hegemoni, mereka membangun apa yang disebut oleh salah seorang intelektual Yahudi, Noam Chomsky, namanya manufacturing consent. Merekayasa membentuk persetujuan terhadap apa yang dianggap baik, yang sebetulnya adalah kepentingan-kepentingan ekspansif sekelompok orang. Itu tidak merepresentasi semua rakyat Amerika tentunya. Betul. Karena generasi yang baru juga punya kecenderungan yang sama. Kan ada orang-orang yang terutama generasi baru ada kecenderungan mereka menolak melawan. Misalnya survei terakhir sekitar tahun 2021-2022, lebih dari 50% dari Gen Z itu skeptis terhadap bekerjanya kapitalisme di Amerika Serikat. Artinya mereka tidak mewarisi. Iya, ada penolakan betul. Masa lalu yang. Iya betul. Ada semacam insaf gitu, keinsafan. Keinsafan atau kesadaran mereka tidak bisa lagi dihegemoni dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tapi orang-orang itu dengan Noam Chomsky sebagai salah satu itu nggak bisa masuk ke pusat-pusat pengambilan keputusan, Mas. Apa memang bagaimana sistemnya itu? Jadi begini, kalau dalam konteks elektoral politik atau sistem politik di partai, itu partai sendiri itu tidak benar-benar seperti kita bayangkan demokratis, baik Republik ataupun Demokrat. Kamuflase? Kamuflase dalam artian ada yang disebut sebagai gatekeeper partai. Apa itu, Mas? Gatekeeper partai itu kalau ada
kalangan-kalangan orang-orang politisi organik dari bawah yang mereka diusung oleh rakyat untuk tampil sebagai kandidat, maka yang menyeleksi itu gatekeeper ini. Oh, itu hidden atau nyata? Itu mereka anggap sebagai kebaikan filter ini. Contoh gini. Orang-orang ini ada di dalam, di luar atau di balik layar? Di dalam mereka elit partai, tapi publik atau kebagian besar mainstream komunitas politik di Amerika menganggap bahwa gatekeeper ini baik menurut mereka karena akan memoderasi bahasa mereka seperti itu. Tapi contoh seperti ini. Misalnya kalau kita lihat di Partai Demokrat tahun 2016 itu ada kandidat yang perspektifnya itu sangat berbeda dengan perspektif imperialis. Dia orientasi politiknya demokrasi sosialis, namanya Bernie Sanders. Yang sekarang ini sedang kritis terhadap Trump ini juga. Iya betul. Itu kan terus 2016, 2020 selalu muncul namanya. Nah, Bernie Sanders ini dilulukan oleh banyak terutama kalangan Gen Z di Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Jadi kalau misalnya tahun 2016, misalnya kita ngelihat kampus-kampus di Amerika Serikat, maka terutama yang orientasi Partai Demokrat yang dilulukan adalah Bernie Sanders. Tapi dia tidak bisa menang. Padahal di berbagai macam konvensi populer namanya, tapi kemudian dihambat oleh gatekeeper ini. Nah itu makanya gatekeeper itu bagaimana Mas? Apa itu yang disebut dengan lobby Yahudi atau yang lain lagi globalis yang gimana itu? Itu kalau konteksnya, misalnya kita konteks yang berlangsung di Partai Demokrat, itu adalah filter. Gatekeeper ini filter dari kekuatan korporasi. Jadi bukan institusi politik. Secara nyata bukan ada lembaga garda seperti yang memfilter atau menseleksi di partai kandidat. Jadi karena kecenderungan partai-partai Amerika Serikat itu sekarang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan korporasi, karena korporasi itu yang biayai kampanye mereka, sehingga lobby korporasi. Jadi kalau di Kongres di partai itu ada legal ini, pelobi antara bisnis politik. Jadi money politik yang legal gitu. Yang dilegalkan. Nah, ini yang bermain juga di partai politik. Kelompok-kelompok ini terutama memiliki koneksi besar dengan kaum established politician. Jadi kayak Bill Clinton, Obama, istrinya Clinton itu Hillary Clinton, Kamala Harris itu adalah bagian dari kalangan-kalangan elit yang dekat dengan korporasi ini. Sehingga mereka bisa mudah. Nah, berbeda dengan Bernie Sanders. Dia out of the box gitu. Out of the box dia berangkat, yang dia kritik muncul adalah bekerjanya kapitalisme. Bagaimana dia mau didukung sama korporasi? Dia bisa berpengaruh sangat besar, mendapatkan dukungan besar dari publik Amerika Serikat karena dia mengaktifkan yang disebut sebagai bantingan kolektif gitu. Jadi para konstituen mereka iuran untuk mendukung kampanye. Ini berarti kan mengoreksi sejarah Amerika sendiri dia. Ingin membentuk Amerika yang baru yang tidak berdiri di atas kekejaman dan penindasan. Dan memang sedang muncul gelombang baru. Kesadaran itu ya? Kesadaran Zohran Mamdani. Iya betul. Makanya kalau kita bicara Amerika, khawatirnya orang juga menggambarkan seolah-olah kita mengeneralisir semua bukan Amerika. Monolog gitu. Iya, akhirnya itu kan menjadi tidak logis. Bukan homogen jadi. Iya, betul. Ekspresi itu kan beragam. Nah, itu adalah satu bentuk baru ekspresi dari gugatan terhadap kecenderungan dominan. Nah, dalam konteks partai politik, jadi gini, dalam perspektif analis Amerika Serikat, gatekeeper ini satu sisi kemudian yang membentuk ekspresi perspektif progresif di kalangan Demokrat, sehingga Demokrat ini kan sudah sejak lama jadi pada awalnya dianggap partai rakyat, partai kaum imigran, partai kaum miskin, partai kaum buruh. Kemudian terjadi penyimpangan jalan, terutama sejak tahun 90-an era Bill Clinton, menjadi partai elit, partai yang dekat dengan korporasi gitu kan. Sama dengan? Iya, mendekat dengan Republik, gitu. Sehingga akhirnya beda nama saja. Beda nama saja dan kecenderungan itu mulai didekonstruksi dengan munculnya Bernie Sanders. Mau semangatnya mengembalikan. Dia adalah sintesis atau sesuatu yang anomali di luar. Untuk mainstream saat ini adalah anomali, tapi dalam sejarah
kepartean Amerika Serikat, dia tidak anomali. Pernah ada ketulusan model Bernie Sanders selain Abraham Lincoln atau apa? Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt juga. Ya, Roosevelt itu sampai julukannya the traitor of his class. Pengkhianat kelasnya dia gitu. Okay. Jadi untuk kepentingan progresif dia sama seperti itu. Kalau Lincoln itu adalah tradisi progresif di Republik sebetulnya. Republik ya. Partai Republik awalnya. Jadi memang ada perubahan-perubahan. Nah, gatekeeper ini bukan BlackRock itu Mas, gatekeeper itu. Gatekeeper itu semacam jadi elit-elit yang kesepakatan bersama di elit yang menyeleksi siapa saja yang bisa diusung sebagai itu hadir sebagai sebuah kekuatan formal ataukah sebetulnya kepentingan aja membuat mereka bagian dari bisa dikatakan formal tapi tidak terisu. Jadi suatu orang bilang bahwa ini lumrah aja gitu. Iya, lumrah itu maksudnya itu bagian dari Senat atau di Kongres atau dalam partai sendiri. Jadi orang-orang terutama yang kemudian jadi Kongres lah ya. Tapi kemudian dalam partai di Demokrat ataupun Nah, ideologinya apa itu, Mas? Ideologinya sebetulnya gini, bahasanya moderasi, pro pasar gitu kan. Demokrasi liberal, terus hal-hal yang bisa menyatukan sebagai bagian tradisi Amerika Serikat dan sebetulnya yang tidak ditampilkan di belakang kepala mereka, tradisi imperial juga sebetulnya. Gatekeeper ini. Tapi itu yang suatu yang sudah dibalik kepala kan, bukan sebagai sesuatu yang. Nah, di dalam konteks Republik, beberapa pengamat mengatakan terjadi kegagalan gatekeeper dalam mengusung Trump, gitu. Jadi ini bentuk paling brutal karena gimana apa? Jadi gatekeeper ini kan di Demokrat ada, di Republik ada. Di Demokrat ini mereka dianggap berhasil gatekeeper ini. Karena dianggap bahwa Bernie Sanders ini anomali gitu, terlalu radikal. Tetap ada di Senat sampai sekarang. Apanya? Bernie Sanders. Iya, tapi tidak gatekeeper ini menjaga dia tidak menjadi pemimpin, tidak akan masuk ke eksekutif ya. Gitu kan. Ya kalau jadi presiden dia langsung mengkritik kebijakannya imperialistik Amerika gitu. Nah, di Republik dianggap sebagai kegagalan gatekeeper untuk menyeleksi. Karena Trump terlalu muncul. Brutal. Iya. Oke. Iya, terlalu tidak bisa menahan ambisinya dia. Karena apa? Dia rasis. Katanya pedofil juga. Iya, kalau berisu terakhir termasuk dia terkena pada saat sebelum terpilih dia ada kasus kriminalitas. Iya, betul. Dia rasis. Tapi kenapa dia mendapatkan Nah, itu kegagalan jumlah terbesar dalam pemilihan sepanjang sejarah Amerika adalah Donald Trump. Gimana ini? Karena Donald Trump ini tampil sebagai ekspresi dari kemarahan dan kemuakan rakyat Amerika Serikat terhadap elit politik. Terhadap kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Jadi mereka menganggap bahwa elit ini sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Elit ini bisa Republikan, bisa juga Demokrat. Iya, tidak dianggap tidak peduli terhadap mereka. Tidak memperjuangkan agenda-agenda mereka karena semakin neoliberal semua. Itu pertama. Kedua, orang-orang yang benci ini sebagian besar tentunya dan sebagian besar adalah kalangan-kalangan white working class. Buruh kulit putih. Ya, yang milik kerjaan. Yang mereka milik kerjaan, mereka ini marah, kecewa karena keistimewaan mereka sebagai kaum kulit putih pekerja yang pada masa lalu itu hidupnya sejahtera meskipun mereka buruh. Mereka mendapatkan kebanggaan. Makanya Donald Trump bilang Make America Great Again. Itu kan untuk mengembalikan mimpi itu sebetulnya. Jadi kekecewaan terhadap ekonomi justru dieksploitasi menjadi sebuah hegemoni superioritas. Iya, superioritas pertama. Terus kemudian dari kekecewaan itu kan tadi poinnya adalah mereka merasa kehilangan keistimewaan mereka. Akibat imigran yang menerima pekerjaan apapun. Iya, menerima pekerjaan apapun. Terus mereka dia kesejahteraannya menurun segala macam. Itu dieksploitasi oleh Donald Trump. Jadi Donald Trump ini adalah figur yang disebut sebagai kaum pemimpin populis
Iya, yang memanjakan kemarahan dan kebencian iya. untuk kepentingan politik mereka. Dan dalam kampanye memilih kalimat-kalimat yang tidak harus samar, dia menggunakan kalimat-kalimat vulgar, itu justru bagian dari ekspresi kemarahan orang. Jadi Donald Trump ini adalah figur yang dianggap menjadi, aku nih wakil kamu. Tapi dia tidak memberikan solusi yang konkret terkait ide-ide tentang kebijakan kesejahteraan. Gimana kesejahteraan? Amerika itu kan sejahtera menurut kita kan seperti tanah impian, negara impian. Semua orang bercita-cita ke Amerika, dan kalau dari Amerika itu dianggap sesuatu yang spesial. Apakah terdidik di Amerika, di sekolah Amerika itu kan kayaknya omongannya sudah wahyu. Gimana itu gambarkan Amerika, Mas? Iya, Amerika maju, Amerika masih menjadi negara superpower, tapi Amerika juga adalah negara dengan beban di mana 1% orang paling kaya menguasai kurang lebih 50% kemakmurannya. Gimana penjelasannya lebih sederhana? Lebih sederhananya, orang-orang yang kaya itu yang menguasai hampir seluruh kemakmuran di Amerika Serikat. Jadi yang disebut makmur itu hanya sekelompok orang? Sekelompok orang, iya. Keberlimpahan itu bagi mereka yang 1% ini. Padahal punya rumah di Amerika itu tidak mudah katanya. Walaupun bayangkan, orang itu semua rata-rata kontra ya. Iya. Bayangkan, salah satu negara yang angka kematian karena COVID tertinggi adalah Amerika Serikat. Berarti istilahnya apa? Asuransi kesehatannya tidak bisa mengcover, gitu kan? Angka-angka orang yang terkena COVID, gitu kan? Tadi saya bilang lebih dari 50% kalangan Gen Z di Amerika Serikat sudah sanksi terhadap bekerjanya kapitalisme. 50% lebih dari Gen Z artinya adalah usia kuliah, pendidikan tinggi, mereka mahasiswa. Artinya kekecewaan mereka karena SPP, bahasa kita UKT-nya itu begitu besar, dan itu menjadi beban mereka. Gitu. Mereka menganggap bahwa kalau dulu, jadi kapitalisme itu kan mendapatkan dukungan karena hegemoni gagasan bahwa ada ruang orang untuk bisa mobilitas sosial lebih tinggi melalui pendidikan. Iya pasti. Iya kan? Jaminannya gitu. Jaminannya gitu. Orang pendidikan lebih tinggi akan membuka ruang kesejahteraan. Iya pasti. Tapi ternyata kemudian semakin lama tidak. Karena kemudian pendidikan menjadi wilayah private, wilayah eksklusif bagi orang-orang kaya. Akhirnya kemudian mengarah kepada model sistem seperti feodalisme. Hanya orang-orang kaya, orang-orang ningrat, orang-orang berkuasa, terdidik, yang bisa memberikan kesejahteraan, memberikan pendidikan bagi anak-anak dan keluarganya. Oke, itu secara politik ditampung oleh siapa, Mas? Aspirasi politik mereka Sanders atau Trump? Trump itu cuma memberikan simbol. Aku ini adalah ekspresi kemarahan, kekecewaan. Aku ini adalah pejuang kalian. Tapi tidak punya isu konkret apa-apa soal ini. Makanya kalau dulu, jadi saya sering debat diskusi sama beberapa kalangan intelektual politik. Pada saat Donald Trump mengusung, saya bilang, yang bisa mengalahkan Donald Trump hanya Bernie Sanders. Betul. Karena apa? Ini adalah suatu kutub. Ekstremisme, kemudian dalam pertarungan politik harus dilawan radikalisme. Radikalisme yang progresif. Gitu. Tapi anatomi politik Amerika tadi itu tidak memungkinkan orang yang punya pandangan anti-imperialisme, anti-kapitalisme untuk masuk ke dalam. Nah, itu. Jadi tidak ada, jadi apa ya? Artinya demokratis itu tidak sedemokratis itu ya. Jadi istilahnya kan kalau ada toksit, racun harus ada antitoksit. Iya betul. Iya kan. Ya ini. Ya, toksitnya adalah Donald Trump, antitoksitnya adalah Bernie Sanders. Popularitas Bernie Sanders itu mewakili berapa persen popularitasnya? Besar sebetulnya itu. Kalau di berbagai macam apa yang disebut konvensi di berbagai negara bagian dia menang sebetulnya. Hanya suara dari corporate segala macam di gatekeeper ini ya. Dan salah satunya yang menolak itu adalah Obama. Yang kita anggap sebagai pemimpin yang pro demokrasi, pro kesejahteraan. Kayaknya justru dengan adanya Obama, Amerika itu justru banyak menipu. Karena yang ditampilkan adalah kulit hitam. Yang ditampilkan adalah orang yang kelihatan cerdas dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dia hanya kacung di balik kekuatan. Obama kita anggap sebagai representasi elit politik demokratis, gitu, anti-imperialis. Tapi yang menghancurkan Libya
sebagai negara yang dianggap sebagai Swissnya Timur Tengah, itu adalah Obama. Obama, iya betul. Iya. Yang melakukan sanksi ekonomi tahun 2015 terhadap Venezuela, yang kemudian membuat kehancuran ekonomi, itu adalah Obama. Ya, jadi sebenarnya ini siapapun yang akan masuk di situ, latar belakangnya apapun, imigran atau bukan, ketika masuk dalam lingkaran itu, dalam ekosistem itu, pasti menjadi imperialis. Menjadi imperialis. Sebagian besar tendensinya menjadi imperialis. Gitu. Nah, Mas tadi bicara tentang beban Amerika nih, bagaimana kalau kita lihat kan down with USA, di Iran juga begitu, mampus Amerika, orang-orang benci Amerika. Apa mungkin Amerika yang begitu besar, yang begitu kuat, yang sendiri dia berdiri sendiri itu hancur? Ada logika itu supaya tidak menjadi jargon atau dianggap khayal oleh orang. Gimana penjelasan? Apa mungkin? Iya begini. Kalau kita lihat gitu, kalau kita lihat sekarang saat ini dan in the near future, gitu, ke depannya itu terjadi pelemahan dan pengeroposan dari kekuasaan dari Amerika Serikat. Di era Trump ini? Di era Trump ini, sebelumnya boleh jauh. Jadi kalau kita lihat gini-gini, awal dari problem krisis di Amerika Serikat itu sebetulnya sejak tahun 70-an. Oke. Ketika kemudian terjadi konversi Amerika Serikat kemudian meninggalkan patokan emas menjadi dolar. Oke. Ya kan. Patokan dolar artinya tahun kan berapa itu? 1970-an saya agak lupa. Nah, itu kan terjadi tidak lama setelah kemudian serangan minyak dari Arab Saudi waktu itu kan. Iya kan. Dan kemudian untuk menjaga ketika OPEC masih kuat. Iya, ketika kemudian untuk menjaga agar tidak guncang, akhirnya dikonversi itu. Akhirnya ketika dolar jadi patokan, terjadi krisis ekonomi, maka dia tinggal memproduksi duit kan. Apa betul? Sebetulnya sudah tidak ada lagi cadangan dolar itu, cadangan emas itu sebenarnya sudah jadi cerita aja. Sekarang Amerika itu hanya memproduksi dolar salah saja. Satu bagian dari itu dolar. Terus kemudian kedua, dia semakin bergantung pada yang disebut sebagai military industrial complex, ya. Kompleks industri militer untuk ini. Nah, terus terjadi guncangan-guncangan. Guncangan itu akibat apa? Jadi guncangan itu gini, kalau dalam kajian International Relations HI itu ada istilah yang namanya imperial overstretch. Dan biaya penjajahan. Biaya penjajahan semakin luas rentang beban yang jadi tanggung jawab mereka untuk mengelola ini akan semakin mendorong pada krisis. Itu yang terjadi pada keruntuhan imperialisme Inggris sebetulnya. Dan Amerika sekarang menghadapi persoalan itu. Yang sama. Iya, soal itu. Tujuannya untuk makmur, tapi justru ketika dia melakukan invasi, dia harus melakukan biaya yang akhirnya merusak kemakmurannya. Betul, karena terlalu jangkauannya besar pasak daripada tiang lah istilahnya. Tamak. Nah, selanjutnya kemudian tendensi pelemahan dari Amerika Serikat kelihatan itu pada saat invasi ke Irak. Oke. 2001-2003 ya, Irak sama Afghanistan, war on terror. Iya. Gitu. Karena salah seorang ekonom Amerika Serikat progresif namanya Joseph Stiglitz itu mengkalkulasi, dia bilang kalau dihitung secara akuntansi, biaya yang keluar secara formal, beban yang dihadapi segala itu sampai 3 triliun dolar. Biaya itu. Jadi mereka dalam bayangannya pada waktu elit Washington itu ini negara kecil ini. Iya, mudah diatasi. Habis ini kita aman. Ternyata enggak, ongkosnya besar. Dan seluruh ongkos itu ditanggung juga melalui hutang. Padahal tujuannya untuk dapat untung. Dapat untung. Nanti akan tercover hutangnya. Ternyata enggak. Nah, ternyata enggak, dan memang kemudian ada pembangunan, ada rekonstruksi di Irak, ada segala macam. Tapi itu kan beban hutang dan itu menjadi profitnya dari kemakmuran itu kan ke korporasi-korporasi ini. Jadi hutang ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan ini kemudian dapat tender, dapat proyek di sini. Akhirnya negara itu bergantung kepada perusahaan-perusahaan ini. Amerika itu di bawah perusahaan-perusahaan, bukan di bawah kekuatan politik semata. Itu yang disebut sebagai neoliberal seperti itu. Gimana itu penjelasannya? Jadi ketika kapital itu menjadi power, kekuasaan, yang kemudian dari situlah kemudian dia menguasai negara itu. Dalam proyek lobby-lobby ini semua kepentingan-kepentingan dari korporat mau tidak mau harus diakomodasi gitu. Dan Trump adalah dia mewakili politisi atau mewakili korporat ini? Dia adalah bagian dari
corporate yang jadi gini, Trump ini adalah bentuk dari ekspresi politik kaum corporate yang saat ini di Amerika Serikat sedang menghadapi problem Amerika sedang turun. Gimana penjelasannya? Turun gimana? Sedang krisis. Jadi kan gini, berbagai macam imbas-imbas itu kemudian membuat proses industrialisasi semakin melemah di Amerika Serikat. Pabrik-pabrik termasuk kemudian di kota Detroit segala macam itu kan kemudian hilang. Akibat dari apa itu waktu itu? Akibat dari krisis ekonomi global. Jadi global, akibat dari proses neoliberalisme yang membuat kapitalisme finansial, alur kapital finansial itu lebih besar daripada kapitalisme industri, yang membuat spekulan, saham segala macam itu yang lebih berkuasa. Ada 2 bank besar yang jatuh itu, apa itu? Bagian dari itu. Saya lupa itu. Iya, itu kasus ya tahun 2008 ada subprime mortgage. Jadi kredit perumahan. Nah, itu bagian dari. Nah, ini kalau kita sambung dari yang tadi awal. Invasi Amerika Serikat ke Irak menimbulkan krisis karena kemudian munculkan hutang. Hutang ke corporate segala macam. Kemudian kebijakan ekonomi Amerika Serikat kemudian mencari jalan keluar, putar otak untuk kemudian menyelesaikan problem ekonomi. Dengan cara? Iya, nah dari situ salah satunya kemudian dilakukan penurunan suku bunga di Amerika Serikat dengan perspektif kemudian nanti kredit itu kan mengalir, kredit perumahan kan lebih murah, banyak orang Amerika Serikat beli beli rumah dengan kredit murah. Tapi karena kemudian lonjakan terjadi banyak spekulan rumah, spekulan tanah segala macam, tidak bisa dikelola dengan baik. Akhirnya munculkan krisis 2008 yang disebut subprime mortgage. Akhirnya banyak kita lihat kalau kita ke Amerika Serikat, mungkin sampai sekarang itu banyak orang jadi gembel, gelandangan, gitu kan. Nah, karena tidak bisa membayar sewa. Jadi tidak bayar sewa, cicilan akhirnya diambil lagi rumah itu. Itulah kemarahan. Itu yang dikelola oleh Donald Trump. Karena mereka kan menganggap bahwa elit ini nggak peduli sama nasib kami. Jadi bayangkan orang-orang dari kelas menengah kemudian masuk jadi kredit, dia beli rumah dengan harga murah, cicil, kemudian pada akhirnya karena problem ekonomi dia nggak bisa bayar cicilan, diambil rumahnya. Nah, ini adalah orang-orang yang disebut white working class, orang yang pada masa lalu itu bangga dengan Indonesia, kami kelas pekerja Amerika. Donald Trump main di situ. Make America Great Again. Akhirnya American First, Make America Great Again. Makanya muncullah terpilih dengan jumlah yang besar. Ya, populisme kanan itu di situ. Akhirnya sama Donald Trump itu diombang-ambingkan sesuai keinginannya dia nih. Kondisinya gitu. Nah, sekarang kan Donald Trump ini sudah merasa dia sangat diterima oleh rakyat Amerika. Dia punya rekor terbesar dalam pemilihan. Sekarang dia justru seperti yang tadi disebutkan, dia menjadi imperialis yang vulgar, yang ekstrim. Betul. Itu tujuannya untuk menyelamatkan Amerika yang menuju kehancuran ini atau perpecahan lah minimal. Atau sebetulnya dia ingin memang memperjelas bahwa tidak mungkin ada kekuatan yang besar selain dia dan akhirnya dia bisa berbuat apapun. Termasuk dalam kasus Iran ini. Gimana? Venezuela dan Iran. Jadi ini masuk dari tendensi imperialisme Donald Trump juga sebetulnya. Radikalisasi atau ekstremisasi dari imperialistik. Jadi gini, kalau kita lihat dalam konteks skala geopolitik, ekonomi politik global, ini kan kelihatannya Donald Trump kan babi buta ini. Habis sikat Venezuela, sikat Iran, nanti mau sikat mana lagi, Greenland segala macam. Mau mungkin yang lain, dia bahkan ngancam negara-negara Amerika Latin, Kanada mau diambil, Meksiko. Ini jadi tendensi satu sisi imperialisme sedang turun dan munculnya kebangkitan polar-polar politik yang lain, power yang lain. Jadi contohnya misalnya gini, Eropa membelot gitu maksudnya. Eropa salah satunya variabel nanti yang bisa gitu. Contoh misalnya Amerika Latin, Iran, Amerika Latin gitu. Ketika sebagian besar karena kebijakan Amerika Serikat memblokade terus tadi memberikan sanksi ekonomi sama Iran, dia kan cari jalan keluar. Ya pasti sebagai entitas politik, bagaimana jalan keluarnya? Dia membangun hubungan dengan Rusia dan Cina. Jadi Cina itu untuk kepentingan pembangunan mereka,
mereka membangun hubungan perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin dan termasuk Iran, ya kan. Nah dari situ, sementara semakin banyak karena kebijakan imperialistik dari Amerika Serikat pelan-pelan ditinggalkan, sehingga apa jalan keluar yang diambil oleh Donald Trump? Ya dia main gaya preman. Dia tidak bisa melakukan pendekatan diplomatik tidak bisa karena pola yang menyejarah sebelumnya melakukan sanksi ekonomi yang besar di negara-negara ini. Di Venezuela itu gimana, Mas? Kok tiba-tiba ada presiden yang demokratis terpilih tiba-tiba diculik? Itu orang banyak menggambarkan apa yang sedang terjadi. Nah, jadi begini, kalau saya tidak melihat bahwa Venezuela lemah, tapi bayangkan Venezuela sejak kemunculan Presiden Hugo Chavez sampai Maduro ini, dia mengalami kudeta yang disponsori oleh Amerika Serikat 8 kali. 8 kali, jadi Chavez itu menang itu tahun 97-98 kalau antara itu. Boleh jadi terbunuhnya, dia meninggalnya juga tidak wajar. Bisa jadi salah satunya nggak wajar. Kan semuanya demi American First. Iya. 97 dia berkuasa, 2002 dikudeta. Ya kan? Dia dikudeta, dan kudeta itu didorong oleh elit-elit. Kalau bahasa kita oligarki. Oligarki, itu istilah di sana tidak berlaku, mungkin hanya di sini ya oligarki. Enggak bahasanya mereka bahasa Spanyol namanya istilah punto fujismo, itu oligarki bahasanya. Jadi elit-elit gitu loh, elit serakah elit-elit yang berkolaborasi penguasa-pengusaha. Nah, itu disponsori oleh Bohir. Ya, Bohir. Itu yang tidak yang marah dengan munculnya Chavez. Chavez itu sebetulnya awalnya itu moderat. Dia bilang, ya yang pantas lah kita punya sumber daya alam kasih yang sewajarnya bagi rakyat. Tapi itu bikin marah penguasa yang sudah banyak mendapatkan kepentingan ekonominya. Mereka nggak mau dibagi kemakmurannya. Akhirnya mereka beraliansi dengan Amerika Serikat, atau bahkan mereka melakukan capital flight keluar, gitu, membuat krisis di ini. Nah dari situlah kemudian orientasi pelan-pelan jadi sosialis dari Hugo Chavez. Reaksi terhadap. Iya, proses itu pertarungan politik yang keras di situ. Nah dari situ tahun 2002 dikudeta. Itu kudeta pertama. Kudeta pertama, dan bahasanya yang kemudian muncul sampai sekarang setelah Perang Dingin. Amerika Serikat itu selalu menggunakan narasi failed state, negara gagal. Negara gagal. 2002 seperti itu. Jadi 2002 dikudeta, Chavez itu diculik oleh tentara. Tapi atas pada waktu itu nasihat Fidel Castro, kamu kalau mau diambil tentara, nggak apa kamu pergi, tapi jangan bilang kamu turun. Gitu. Dan karena tentaranya itu adalah loyalis Chavez. Jadi pada era Hugo Chavez itu gimana? Dukungannya solid. Yang menculik siapa? Jadi yang menculik itu kan perintah dari jenderal. Tapi yang menculik ini jenderal yang pengkhianat. Tapi tentara bawahannya loyalis. Jadi yang nyulik ini loyalis Chavez. Jadi diambil ya sudah. Dibawa helikopter ya nanti ya diamankan balik lagi. Nah, satu hal yang kemudian modus yang mirip-mirip Venezuela gitu kan. Termasuk di Iran sekarang. Jadi media itu melihat pada kudeta di Venezuela, gerakan rakyat dan militer yang mendukung Chavez, lingkaran Bolivarian ini bawa senjata. Ya kan? Yang disorot waktu demo itu. Demo pada waktu rame bawa senjata, nembak ini. Tapi yang tidak di cover, di sebelah sana itu oposisi, bawa senjata nembak. Di rumah sakit itu ceritanya. Sama dengan yang terjadi di Iran. Di Iran. Kan kelihatan CCTV-nya di Iran kan, Pak? Di beberapa media di sini, Mas. Itu demo jelas-jelas dalam bahasa Parsi itu mampus Amerika, bendera Israel dibakar, tapi captionnya bertentangan dengan itu. Benar-benar kampungan dan kelihatan asal kopas. Dan negara gagal yang Anda sebutkan tadi itu, Amerika membangun narasi negara gagal. Di sini juga ada corongnya, Mas. Ngomong Iran negara gagal. Jadi gitu, negara gagal padahal ya kegagalan itu karena orkestrasi Amerika Serikat. Karena sanksi ekonomi, karena sanksi politik,
sanksi ekonomi itu kan melaparkan rakyat sebetulnya. Iran dianggap negara gagal karena ekonomi, inflasi, mata uang semua jatuh. Padahal itu akibat dari Amerika. Kemudian akibat dari Amerika ingin membebaskan Iran karena akibat dari keadaan yang membuat Iran berada dalam situasi ekonomi yang buruk itu. Kemudian disebut gagal. Padahal yang membuat gagal adalah Amerika. Itu kan pola yang sama dan di Venezuela juga begitu. Seperti itu. Jadi seluruh mulai dari Chavez 97 gitu kan. Mulai dari menolak Chavez itu mulai dari Bill Clinton, George W. Bush Junior, terus kemudian Obama, gitu, Biden, Trump, itu sama narasinya. Negara kita kalau nggak ikut dewan juga mungkin takut dimasukkan di negara gagal juga mungkin, Mas. Iya, itu ketakutan juga sebetulnya kan. Iya, takut dianggap fail, akhirnya malah diambil alih terus. Daripada begitu, lebih baik tetap berada di ini Dewan Gaza itu, Mas. Iya itu, terkait dengan Dewan Perdamaian, Board of Peace. Guys. Board of Peace. Jadi kalau saya melihat, mohon maaf saya mau bilang, mengingatkan bahwa kita harus perluas cara baca kita terhadap geopolitik. Gitu. Gimana? Jadi begini, kalaupun menggunakan alasan realis politik. Realisme politik. Iya, kita nggak ngomong idealisme, kita ngomong konstruksi realisme politik. Kita ngelihat pada geoekonomi politik dunia yang sekarang muncul, itu bahwa di satu saja tadi dimensinya Amerika imperialis sedang turun, sedang muncul kemudian kutub-kutub baru. Eropa aja menolak. Iya, Spanyol menolak, Prancis menolak. Belum lagi Cina, belum lagi Rusia, belum lagi negara-negara banyak lain. Dan mereka ini gini. Mungkin salah membaca, dipikir Amerika lagi kuat-kuatnya. Amerika negara kuat-kuatnya dan superpower. Saya melihat agak aneh. Supaya dianggap gaul mungkin, Mas. Iya. Dianggap sama dunia gitu. Dianggap dunia sama dengan 20 tahun yang lalu gitu kan. Telat dia. Iya. Dan ini tendensinya menarik karena gini. Kekuatan-kekuatan baru ini yang muncul. Mereka ini bukan hanya menempatkan sebagai multipolar, tapi multilateralisme. Ini yang menarik. Gimana penjelasan? Multipolar itu realitas banyak, ada berbagai macam kekuatan baru. Besar, ya. Multilateralisme itu kesadaran bahwa semua itu harus sejajar. Multipolarisme itu identik kalau kata dulu Bung Karno internasionalisme. Iya kan? Taman Sari internasional gitu ya. Jadi semua itu harus mengelola bumi ini, dunia ini. Itu bagi Amerika berarti hilang habis dan itu adalah American exceptionalism ini berarti nggak? Ada. Iya. Nah itulah sebetulnya harus dilihat. Nah di sini dalam kondisi kita menghadapi krisis persoalan ekonomi, kita menghadapi masalah beban yang defisit segala macam. Domestik ini maksudnya. Domestik, iya kalau di domestik. Urusan makan, urusan nasi, urusan ini juga Mas bungkus. Tapi dalam konteks terjadinya multipolarisme dan semangat multilateralisme ini. Ya kita kan seharusnya secara logika kita lebih mendukung kekuatan yang sedang tumbuh, bukan kekuatan yang sedang sekarat, kan seperti itu. Boleh jadi pembacanya memang berbeda Mas ya. Iya itu kadang-kadang. Apa memang benar Mas ada kebutuhan terhadap pinjaman uang dan lain sebagainya sehingga akhirnya seolah kalau nggak ada pinjaman beberapa proyek besar itu memang beban hutang. Jadi, wush dan lain sebagainya itu kan duit. Kalau tidak mengambil jalan pintas begini kayaknya kita akan kesulitan untuk mengatasi masalah hutang. Apa benar itu sebetulnya adalah langkah itu sehingga tiba-tiba tanpa konsultasi dengan DPR padahal ini sangat strategis. Sangat betul. Tidak bisa diambil begitu saja. Tiba-tiba kita berada dalam anggota itu dan kita tiba-tiba bayar DP-nya Mas. Iya, makanya kan sebetulnya $1 miliar. Sebetulnya aneh kita bisa kita memegang kebijakan pemerintah sekarang itu di mana karena bertentangan. Karena sebelum masuk Board of Peace kita masuk ke BRICS. Ya kan? Pada saat masuk BRICS, pada saat ketika Indonesia masuk BRICS, kita kan sebenarnya ada harapan, ini sebetulnya Indonesia ini ingin masuk ke dalam golongan negara New Emerging Forces. Iya betul. Itu kan membahagiakan yang sedang bangkit. Iya. Nah kok tiba-tiba banting setir ke Dewan Board of Peace ini gitu. Konsorsium ini seperti apa ini? Tujuannya apa ini Mas? Jadi gini, kalau kita Dewan Perdamaian Gaza ini bentukannya Trump. Jadi Board of Peace itu cuman pelang aja sebetulnya sih. Gimana? Jadi kalau kita mendalam kaji ekonomi politik global itu sebetulnya kan muncul seperti yang dibilang oleh dulu Bung Karno itu kan nekolim.
Neo-imperialisme itu lagi juga itu bukan jargon, itu perspektif. Perspektif. Iya, perspektif dalam artian negara-negara dikuasa, negara-negara yang dengan dukungan, dengan orientasi kapitalistik, itu selalu mencoba mencari bagaimana mengakumulasi kapital. Gitu. Dan itu kemudian mekanisme dilakukan seperti imperialis, melalui penjarahan. Jadi istilahnya itu bahasa akademiknya accumulation by disposition. Akumulasi melalui proses penjarahan. Gitu. Itu yang terjadi di Irak. Gitu. Itu terjadi di negara-negara yang jadi korban imperialisme. Jadi negara-negara yang menjadi target untuk ekspansi modal yang lebih luas, itu mereka ini kemudian pertama-tama harus dihantam dulu oleh invasi oleh tindakan politik, tindakan kekerasan, gitu kan. Supaya mereka takluk dan menjadi tempat sumber daya bagi akumulasi dari negara imperial ini. Berhutang budi karena diamankan, Saddam dijatuhkan kemudian dibela. Iya. Itu kan berarti ingin membangun sebuah. Dari situ Saddam dijatuhkan di Irak, habis itu proyek-proyek muncul, proyek migas segala macam. Terus kemudian di dalamnya bagian profit diberikan pada konsorsium negara-negara ini, korporasi dan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Itu juga akan terjadi di sebetulnya Gaza. Bahkan juga kemudian rencananya Iran. Gitu kan. Iran kan mau diubah. Mau dirubah gitu. Anak habis itu proyek di situ. Proyek ekonomi. Ada gas, ada minyak, ada emas, ada segala macam. Dijarah gitu kan. Dan dihabisi dulu penentang-penentangnya. Baru bagi-bagi proyek. Nah, itu yang kemudian dikelabuhi dengan tirai yang namanya peace. Gitu. Nah, ini yang mau dibangun apa itu, Mas? Sebab Israel yang menghancurkan Gaza, ini juga ada anggota di situ, agak paradoks sebetulnya. Mestinya agak lembut-lembut sedikit, Israel di belakang gitu. Ya ini Palestinanya tidak ada, Israelnya ada. Jadi yang saya bilang itu ini ekspresi terekstrim dari imperial Trump ini. Ya nggak ada lembut-lembutnya orang ini. Ini kayaknya ada alternatif baru daripada menginvasi banyak senjata, banyak korban dengan cara begini kan Palestinisasi. Artinya Palestinanya sudah bukan bagian dari subjek yang penting di situ. Dia bukan bagian dari yang mengelola Palestina. Betul. Jadi memang ya dalam motif terutama kan kalau kepentingan Israel, ya kita usir saja semua yang dari. Dan tidak atas nama Israel sendiri. Banyak orang yang terlibat. Negara-negara Islam, negara. Keberhasilan hegemoni dari Israel itu di Board of Peace. Ya itu makanya mengusir warga Gaza, membersihkan Gaza tidak atas nama Israel. Tapi atas nama banyak orang, banyak negara. Iya. Gila. Iya kan. Itu kalau bahasa Jawa kan nabok nyilih tangan gitu. Dan kita merasa bangga bagian dari itu sayangnya. Itu kita sayangkan seperti itu. Mestinya keputusan politik lah, kita pertimbangan ulang lah di situ. Ya mestinya gimana keputusan-keputusan yang sangat strategis ini kan berhubungan dengan demokrasi Pancasila, dengan kearifan lokal. Pertama harus deliberatif harus persetujuan selain selain legislatif, terutama juga public opinion, rakyat. Sentimen rakyat ini sebetulnya sudah menyadari bahwa Israel itu adalah proyek penjajahan. Tidak dibicarakan sejak awal, Mas. Kenapa itu? Padahal di Amerika sendiri, semakin menguat justru. Ini adalah ekspresi penjajahan di publik ya. Itu pertama soal opini. Ya kan. Kedua soal historis. Historis itu sejak awal, sejak Indonesia ini berdiri sudah menolak negara Israel. Bukan hanya itu kan, Palestina ini punya posisi ideologis, historikal, kultural dengan Indonesia. Tiba-tiba kita mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari dewan, di mana negara-negara banyak yang semestinya sekutu Amerika justru tidak mau terlibat di dalamnya, kan seperti yang kejebak. Mungkin bayangannya akan banyak negara terlibat, Mas. Iya, bayang. Jadi ini pertama Malaysia aja tetangga kita nggak mau. Iya, makanya Mas. Gimana? Jadi gini, saya melihat dari dimensi manapun kebijakan ini menurut saya tidak benar. Dari dimensi etis. Nggak takut ditelepon Mas? Iya. Khawatir. Dari dimensi etis sendiri jelas salah, gitu kan? Jelas nilai-nilai Pancasila. Dari dimensi pragmatis, kok kita support imperial yang mau tumbang? Gitu. Nah, jangan-jangan memang tidak membaca itu karena yang memberikan gambaran-gambaran bahwa Amerika ini sedang kuat-kuatnya di bawah Donald Trump.
Boleh jadi karena jadi pertama tidak membaca, kedua dalam kondisi terjepit krisis ekonomi. Nah Mas, mungkin yang terakhir sebelum kita tutup, gimana pergerakan kapal induk dan berita-berita bahwa Iran akan diserang, akan mengalami Donald Trump sudah memberikan ancaman dan suasana ada eskalasi yang terjadi. Kira-kira apakah seperti yang terjadi pada Venezuela atau sesuatu yang lebih besar lagi atau sebetulnya tidak ada apa-apa? Jadi saya pikir bahwa ini Donald Trump ini sedang berpikir 1000 kali. Jadi dia maju mundur. Dia tahu bahwa dari perang misalnya 14 hari kemarin, dari kekuatan internal, dari bahkan biasanya kan tuh rezim sekuat apapun biasanya kan dihantam dari dalam. Ternyata nggak tumbang. Kalau seandainya terjadi Mas, pasti masuk itu sudah ya? Ini artinya ini penarikan ini karena faktanya Iran tidak bisa dirancang sebagaimana makanya kan Venezuela. dia sedang nakut-nakutin ini kan. Dia masih ini. Karena apa? Ternyata juga yang dihadapi itu bukan hanya problem negara di Iran kuat, tapi juga terjadi krisis di Amerika Serikat. Bayangkan ketika sedang mau invasi, ketidakpersetujuan, jadi penolakan masif sedang berlangsung di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri ya? Iya. Demonstrasi di Minnesota, ketika aparat imigrasi itu ingin mengusir imigran, itu memunculkan respon yang besar, demonstrasi jalan-jalan. Bahkan sekarang ini muncul fenomena yang menguat tahun 70-an di Amerika Serikat. Tampilnya Black Panther Party. Jadi kalangan-kalangan kulit berwarna, kulit hitam, bersenjata mengamankan perumahan mereka dari pengusiran-pengusiran. ICE itu. Jadi gini, misalnya salah satu kecerobohan pada saat invasi Amerika Serikat ke Irak, George W. Bush itu membangun hegemoni persetujuan kolektif melalui berita hoax. Iya kan, weapon mass destruction. Iya kan. Senjata pemusnah massal. Dan Bush sendiri kemudian memastikan dukungan kolektif itu dan rakyat benar-benar percaya bahwa Irak itu produsen senjata pemusnah massal. Itu baru nyerang. Lah ini di era Trump, dia mau nyerang Iran, tidak terbangun persetujuan kolektif terhadap proyek invasi. Tidak ada Mas ya? Iya. Tidak Senat, tidak Kongres. Iya, bahkan sekarang ini sedang terjadi upaya melakukan impeachment terhadap Donald Trump dan hampir mendapatkan dukungan penuh. Berarti kan yang terbelah. Jadi kalau benar-benar invasi gitu, menang atau kalah, Donald Trump akan hancur. Amerika juga akan goyang. Dan jangan lupa Iran itu bukan hanya sebuah negara, dia adalah poros sebuah resistensi global termasuk Chavez yang dianggap proksi Iran. Iya betul. Ya, Iran itu punya proksi sampai ke negara-negara yang non Muslim. Betul. Bukan hanya Hezbollah atau Ansarullah. Cina sama Rusia kan sudah jelas. Dan jadi kayaknya Amerika ini tidak membaca tidak punya referensi tentang Iran karena yang ada itu Saudi yang mudah diatur, negara-negara Teluk, padahal ini bukan Arab dan bukan Islam model Saudi. Yang kayaknya dia tidak bisa membaca. Jadi banyak ya, saya pikir elit-elit kita, elit Indonesia, elit Amerika Serikat ini problemnya salah satunya problem literasi. Betul. Tidak tahu dunia sedang berubah gitu. Dan khususnya Iran itu memang tidak ada, memang unik ya kan. Nah itu yang mungkin Donald Trump tidak membayangkan. Baru mungkin dia sadar sehingga maju mundur terus kan. Dan Iran bisa jadi, menurut saya kalau Iran itu nanti diserang, dia pasti ya Israel sudah pernah artinya warming up-nya dengan Israel sebelumnya. Kalau dengan Amerika mungkin dia akan lebih mudah lagi karena di depan mata itu Qatar, Bahrain yang semuanya ada pangkalan Amerika dan ya berarti naik level. Dia dilemahkan menghadapi Amerika. Dia dalam posisi, menurut saya ibarat seperti petinju Mike Tyson kelas berat dengan petinju amatir, tapi petinju amatir tidak dikasih makan. Gitu. Tidak dikasih makan, tidak dikasih vitamin, disuruh tanding. Dan kalau dia bisa bertahan, ya berarti ini yang disebut dengan Amerika yang negara besar itu akan jatuh. Jadi ini pertaruhan terhadap eksistensi Amerika di mata Eropa, di mata negara dunia. Semuanya. Jadi Mas, konklusinya Amerika di bawah Donald Trump ini OTW hancur ataukah sebetulnya sedang posisi sangat kuat? Jadi sebetulnya ini sedang menuju kehancuran imperialisme Amerika Serikat dan
elit Amerika Serikat sedang melakukan tindakan apapun dengan cara yang ngawur gitu kan untuk menjaga kredibilitas imperialnya dia. Tentunya yang kita maksud dengan kehancuran Amerika itu bukan berarti negara Amerika ya habis hilang, bukan kan? Tapi pola hegemonik ini. Pola hegemonik, posisi dia sebagai dominan power itu sedang kembali menjadi negara-negara umumnya gitu lah, negara-negara lain yang ya mudah-mudahan kita tidak menginginkan Amerika itu hancur sebagaimana tapi Amerika kembali menjadi normal, memperlakukan bangsa-bangsa lain seperti manusia begitu. Sebagai bagian dari keluarga bangsa-bangsa. Kita tunggu yang rasis ini ngambil pistol nembak kepalanya sendiri, Mas. Pemirsa, ini kita sedang membincangkan agak lama, panjang, lebar, sangat menarik sehingga saya lupa bahwa kita sebetulnya sedang di syuting oleh teman-teman di sini. Tapi karena memang sangat mengalir dan begitu saja, saya sedang berdiskusi, sedang belajar dari Pak Erlangga pribadi. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sedikit memberikan gambaran tentang bahwa Amerika tidak semuanya buruk, tapi bahwa Amerika tidak juga semuanya baik. Kira-kira itu, Mas Erlangga. Mungkin ada closing statement? Iya, kita seperti sebagai bangsa harus membaca lebih luas proses dinamika sedang berlangsung dalam konstelasi politik dunia dan juga dalam konteks politik di negara kita gitu. Sehingga ketika kita mengambil suatu pilihan dan kebijakan, kita tahu sedang dalam posisi mana kita sedang berada gitu. Makasih, Mas. Oke. Pemirsa, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Makasih, Mas. Oke. Asik.